Oke, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua untuk OTK kepegawaian. Kemarin kita sudah membahas tentang administrasi, pengertian administrasi, dan pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian pegawai. Pengertian pegawai. Nah, untuk memahami pengertian pegawai, kita akan lihat beberapa definisi tentang pegawai. Beberapa definisi tentang pegawai. Yang pertama, pengertian pegawai menurut perpajakan. Pegawai menurut perpajakan itu adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Itu pengertian pegawai menurut perpajakan. Hal ini nantinya dipakai untuk menentukan pengenaan pajak bagi perorangan yang mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Nah, selain pengertian pegawai menurut perpajakan, ada beberapa pengertian pegawai yang lain. Pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam satuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Jadi pegawai adalah mereka yang bekerja di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Itu yang disebut dengan pegawai. Ada pengertian lain tentang pegawai, yaitu pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu instansi dan mendapatkan gaji setiap bulan. Pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu instansi dan mendapatkan gaji setiap bulan. Instansi di sini bisa instansi negeri maupun instansi swasta. Mendapatkan gaji tiap bulan itu berarti gajinya sama atau pendapatan yang diperoleh setiap bulan itu sama. Apakah orang tersebut bekerja 26 hari atau bekerja 24 hari, atau mungkin izin sekali tidak masuk, atau mungkin sakit dan seterusnya, tetapi gajinya tetap dihitung 1 bulan. Itu tentang pengertian pegawai. Berikutnya, pengertian pegawai yang lain adalah orang menjual jasa. Jasa ini bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga. Nah, jadi pikiran maupun tenaga, dan mendapatkan kompensasi atau balas jasa yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, di mana mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian. Ini pengertian yang lain dari pegawai. Penjual jasa, pikiran dan tenaga. Jadi berupa hasil yang diperoleh itu bisa berupa barang, tetapi juga bisa berupa jasa non barang. Oke. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat diasumsikan bahwa pegawai adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapat gaji setiap bulan. Diasumsikan bahwa pegawai itu adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, tentu ada pengecualian. Siapa-siapa yang tidak disebut sebagai pegawai, meskipun
dia adalah penduduk. Nah, pengecualiannya adalah yang pertama, anak-anak umur di bawah 14 tahun. Nah, itu belum bisa dikategorikan pegawai. Mereka yang masih berumur 14 tahun ke atas tetapi masih sekolah untuk waktu penuh, itu juga belum didefinisikan atau belum dikelompokkan ke dalam pengertian pegawai. Atau juga mereka yang karena usia lanjut, mereka tidak diasumsikan sebagai pegawai. Yang keempat, cacat jasmani maupun rohani sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan dengan hubungan kerja untuk diri sendiri, swakarya, maupun dalam hubungan kerja yang mampu bekerja tetapi karena sesuatu tidak mendapatkan pekerjaan, yaitu mereka yang sering disebut dengan penganggur. Jadi pegawai adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, penduduk kecuali 4 itu tadi. Anak-anak di bawah umur 14 tahun, mereka yang sudah di atas 14 tahun tetapi masih di bangku sekolah atau kuliah, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang cacat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak mampu melakukan tugas dan pekerjaan, atau mereka yang dalam usia kerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau yang disebut dengan penganggur. Nah, itu tadi pengertian pegawai. Kemudian kita mencoba melihat pengertian karyawan. No pegawai, no karyawan. Nah, apa itu karyawan? Karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa. Balas jasanya itu berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya. Nah, kompensasi-kompensasi lainnya itu apa? Kompensasi-kompensasi lainnya itu bisa berupa tunjangan yang diberikan kepada karyawan tersebut. Tunjangan itu nanti macam-macam, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, ada tunjangan transport, ada tunjangan makan dan seterusnya. Nah, yang ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, itu kompensasi-kompensasi yang lain. Nah, kompensasi itu juga bisa berupa uang dan bisa berupa non uang. Berikutnya, pengertian karyawan itu adalah setiap penduduk yang masuk ke dalam usia kerja. Nah, usia kerja di dalam kependudukan itu disebutkan rentangan antara 15 hingga 64 tahun. 15 hingga 64 tahun. Hanya sekarang perlu ada revisi karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mewajibkan bahwa orang bisa bekerja itu kalau usianya sudah 18 tahun ke atas. Sementara kalau masih 17 ke bawah itu masih digolongkan ke kategori anak-anak yang belum boleh menjadi karyawan. Nah, atau karyawan merupakan jumlah total keseluruhan penduduk yang ada pada sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa. Jika ada permintaan akan tenaga yang mereka produksi
dan jika mereka mau berkecimpung atau berpartisipasi dalam aktivitas itu. Nah, jadi tenaga kerja menurut kependudukan ini ya, menurut kependudukan itu adalah semua warga negara yang berproduksi atau bisa menghasilkan produksi, baik produksi barang maupun jasa. Nah, ada juga pengertian karyawan yang lain adalah setiap orang yang menyediakan jasa. Setiap orang yang menyediakan jasa baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarannya telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pengertian karyawan tetap. Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan atau permanen. Karyawan tetap biasanya cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. Selain itu, karyawan tetap juga cenderung jauh lebih aman dalam hal kepastian lapangan pekerjaan dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap atau karyawan tetap, maksud saya karyawan tetap itu mempunyai gaji yang tetap, ada gaji pokok. Ya, gaji pokok yang diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, selain gaji pokok nanti ada gaji tambahan-tambahan yang lain yang sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Kemudian yang kedua, karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi. Nah, jika dibandingkan dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak yang jauh lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman dalam hal kepastian lapangan pekerjaan. Itu pengertian dari karyawan tetap, karyawan tidak tetap. Selanjutnya kita sering juga mengenal istilah buruh. Di dalam pabrik itu kita mengenal buruh. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perseorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Diberikan secara harian itu maksudnya hitungannya harian, sehari berapa gitu. Misalnya sehari 50.000, terus kerja 6 hari berarti 50.000 dikali 6, mereka dapat 300.000 seminggu tompo sekali. Contohnya buruh, ada tukang kayu, tukang batu, itu mereka adalah dimasukkan ke golongan buruh, menerima pekerjaan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Mereka yang bekerja pada usaha perorangan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bayaran harian itu tadi hitungannya sehari berapa, 50.000. Nah, dia bekerja berapa hari, nanti tinggal dikalikan berapa, 50.000 kali berapa kali dia bekerja. Tapi bisa juga pembayarannya secara borongan, jadi diborong, pekerjaan ini monggo silahkan dikerjakan sampai selesai, hitung-hitungan berapa. Nah, misalnya sudah kesepakatan untuk pekerjaan ini sampai selesai 300.000 atau ini sampai selesai 1 juta dan seterusnya. Oke, itu pekerjaannya. Nah, pada dasarnya
Pada dasarnya baik itu buruh, itu pekerja, tenaga kerja, karyawan sebetulnya sama. Tetapi di Indonesia buruh selalu diidentikan dengan pekerjaan rendahan, pekerjaan yang kasar. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, karyawan itu adalah sebutan untuk buruh yang kelasnya lebih tinggi dan diberikan kepada buruh yang tidak memakai kerja otot tetapi lebih pada pekerjaan dengan menggunakan otak di dalam bekerja. Nah, tapi intinya sebetulnya dari keempat istilah itu sama. Mereka sama-sama melakukan tugas dan pekerjaan atau sering disebut sebagai pekerja. Nah, tapi kita sering mengelompokkan tuh. Ono istilah buruh, ono pekerja, tenaga kerja, karyawan. Tapi intinya mereka adalah bekerja untuk orang lain dan mendapatkan gaji. Intinya itu. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami pengertian administrasi, kemudian kita sudah memahami pengertian pegawai, selanjutnya sesuai dengan pelajaran kita adalah otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Nah, kita akan belajar tentang apa itu administrasi kepegawaian. Nah, pengertian administrasi kepegawaian secara umum. Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga di dalam administrasi kepegawaian nanti yang kita bahas, yang kita pelajari itu mulai dari rekrutmen pegawai sampai pada pensiun pegawai. Nah, sedangkan administrator bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam kepegawaian itu nanti dikembangkan usaha untuk mengendalikan pegawai, mulai dari tadi penerimaan, pemeliharaan, bagaimana mengembangkan pegawai, bagaimana memberikan imbalan kepada pegawai, bagaimana memensiun pegawai. Nah, jadi pegawai setelah diseleksi, diterima, terus ditempatkan, tidak selesai sampai di situ. Tapi nanti pegawai itu dipantau terus. Nah, selain dipantau pegawai itu supaya bisa memenuhi persyaratan-persyaratan pekerjaan, maka perlu dikembangkan. Pengembangannya itu bisa melalui pelatihan, melalui kursus, melalui diklat, melalui sekolah atau disekolahkan dan seterusnya. Itu mengembangkan pegawai sehingga pegawai itu punya kemampuan yang dipersyaratkan oleh organisasi, lembaga atau instansi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang fungsi teknis dari administrasi kepegawaian. Fungsi teknis dari administrasi kepegawaian. Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial berkaitan dengan menggunakan pikiran. Jadi fungsi manajerial itu selalu menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran untuk apa? Untuk merencanakan, ya, planning, merencanakan sesuatu. Selain itu, menggunakan pikiran untuk mengorganisasikan, mengatur.
mengatur, merencanakan apa yang ingin dicapai, kemudian mengorganisasikan siapa orang-orang yang akan melakukan tugas ini, pekerjaan ini, menempatkannya the right man on the right place. Nah, menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya, kemudian orang-orang yang sudah ditempatkan itu tadi supaya bisa melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan perencanaannya, maka kemudian ada pengarahan, ya, pengarahan, directing. Jadi didirect bagaimana supaya orang itu terus bekerja sesuai dengan arah yang ditetapkan, sesuai dengan rel. Nah, supaya bisa sesuai dengan rel terus, maka perlu ada pengendalian supaya tidak melenceng-melenceng. Nah, diarahkan, dikendalikan supaya tidak melenceng. Nah, supaya tidak melenceng-melenceng, supaya perencanaannya itu sesuai, pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, maka perlu ada pengendalian. Itu yang disebut dengan fungsi manajerial. Nah, yang kedua, fungsi teknis. Fungsi teknis ini berkaitan dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan menggunakan fisik. Nah, kegiatan-kegiatan yang menggunakan fisik itu seperti pengadaan, ya, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, pengadaan ini juga bermacam-macam. Pengadaan itu bisa dengan membeli, bisa dengan hibah, bisa dengan banyak hal. Kemudian ada fungsi teknis yang berikutnya itu kompensasi. Kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan. Pemeliharaan maupun pemensiunan itu fungsi teknis. Kemudian setelah kita bicara tentang fungsi teknis dari administrasi kepegawaian, ada fungsi manajerial dan fungsi teknis. Yang kedua, fungsi umum dari administrasi kepegawaian. Fungsi umum dari administrasi kepegawaian itu yang pertama tadi, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan berbagai macam kebutuhan pegawai di masa yang akan datang berdasarkan dari perubahan yang terjadi dan persediaan pegawai yang sudah ada. Perencanaan pegawai merupakan hal yang sangat penting sebab dapat membantu suatu perusahaan atau organisasi dalam menentukan sumber yang dibutuhkan serta dapat membantu menentukan apa saja yang bisa dicapai dari sumber yang tersedia. Rencanakan pegawai, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Nah, tentu untuk mengetahui kebutuhan pegawai kita bisa menghitung berapa pegawai yang sudah ada. Pegawai yang sudah ada hitung, kemudian diperbandingkan dengan jumlah pekerjaan atau volume pekerjaan yang ada. Dari pegawai yang ada dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada, kemudian nanti akan diketahui berapa kebutuhan pegawai yang diperlukan. Itu di dalam perencanaan pegawai. Yang kedua, pengorganisasian kepegawaian, yaitu menggolongkan, menetapkan, mengatur berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang dianggap sangat penting. Misalnya seperti menetapkan tugas seseorang, menetapkan wewenang seseorang, dan lain-lain ke dalam suatu pola tertentu yang sedemikian rupa sehingga pegawai yang bekerja di dalamnya itu dapat saling bekerja sama. Tentunya supaya dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi di dalam pengorganisasian ini orang diberi job masing-masing. Si A bekerja apa, bertanggung jawab kepada siapa, wewenangnya apa, dan seterusnya. Itu. Nah, itu tadi di dalam pengorganisasian yang diperlukan adalah tadi apa? Di dalam kepegawaian itu ditentukan di dalam pengorganisasiannya menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan kemampuannya itu. The right man on the right place. The right man on the right place itu.
Jadi supaya orang-orang itu benar-benar bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketiga itu pengarahan. Pengarahan, mengarahkan pegawai. Banyak sekali teori dan keyakinan mengenai memotivasi pegawai. Nah, secara keseluruhan tidak ada kesempatan tentang apa yang dapat motivasi. Jadi sangat sulit bagi perusahaan atau organisasi untuk sampai kepada kebijakan dan pendekatan yang memuaskan para pegawainya. Selain itu, bagi perusahaan atau organisasi dengan skala apapun itu, membuat analisis secara mendalam mengenai apa yang dapat memotivasi setiap tenaga kerjanya adalah tidak praktis, tetapi terdapat aturan-aturan praktis yang bisa diikuti, setidaknya untuk dapat membantu memotivasi para pegawainya dan tentunya meningkatkan kepuasan kerja. Jadi mengarahkan pegawai. Kadang-kadang susah untuk mengarahkan pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Kenapa susah? Karena memotivasi pegawai itu diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik si pegawai tersebut. Satu pegawai dengan pegawai yang lainnya itu punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang ditegur sudah paham, tetapi ada yang harus dengan sanksi dan seterusnya. Jadi bagaimana mengarahkan pegawai untuk mencapai tujuan ini diperlukan kiat-kiat khusus bagi pimpinan. Nah, kita melihat bentuk-bentuk pengarahan. Bentuk-bentuk pengarahan. Misalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kinerja efektif dan pastikan bahwa mereka atau pegawai-pegawai itu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Kalau saya jadi pemimpin untuk mengarahkan bawahan, maka saya harus mencoba bagaimana bawahan itu bisa diarahkan sampai kepada pemahaman bahwa dia tahu yang sesungguhnya tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pastikan ada hubungan yang jelas tentang kinerja dan penghargaan, serta pastikan juga bahwa setiap hubungan seperti itu dapat diinformasikan kepada para pegawai. Hubungan yang jelas antara kinerja dan penghargaan. Kalau orang berkinerja yang baik, diberi penghargaan yang baik, itu lumrah. Kalau orang berkinerja tidak baik, kemudian diberikan sanksi untuk tidak diberikan penghargaan, itu juga jelas. Yang ketiga, perlakukan semua pegawai secara adil dan penilaian mengenai kinerja harus objektif sesuai dengan fakta yang ada. Sesuai dengan fakta yang ada. Itu. Perlakukan pegawai secara adil, penilaian mengenai kinerja juga harus objektif. Tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh si A diperlakukan begini, si B diperlakukan begini, tidak bisa. Dia harus diperlakukan secara baik. Yang keempat, kembangkan jenis penghargaan yang berbeda-beda karena tidak semua orang bisa dinaikkan pangkatnya. Jadi mengembangkan jenis penghargaan itu tidak sama untuk satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Untuk tadi berdasarkan hasil penilaian yang objektif itu. Nah, sehingga orang nanti akan berpacu untuk meningkatkan kinerjanya supaya dia mendapatkan penghargaan. Nah, selanjutnya, doronglah semangat sebaik mungkin ke dalam lingkungan kerja dan juga kembangkan gaya manajemen yang mudah untuk diserap serta mampu diubah-ubah untuk menyesuaikan orang dan lingkungannya. Jadi seorang pemimpin itu harus fleksibel, tidak kaku. Nah, karena kepemimpinan memang tidak ada yang kaku. Kepemimpinan yang baik itu kepemimpinan yang fleksibel, mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sehingga gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu tidak hanya satu. Gaya kepemimpinan harus berbeda-beda, tergantung orang yang dipimpin. Maka kalau ditanya tentang gaya kepemimpinan yang paling baik itu yang seperti apa? Yang otoriter atau yang
demokratis, kita tidak bisa menjawab mana yang lebih baik, karena gaya kepemimpinan itu akan tergantung kepada siapa yang dipimpin. Pada saat tertentu orang bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter, tapi pada saat yang lain orang menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Tapi di saat yang lain lagi orang bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang paternalistis. Nah, jadi harus disesuaikan gaya kepemimpinan itu. Selanjutnya, untuk pengarahan ini, selanjutnya kita kembangkan sebuah sistem manajemen kinerja yang setidaknya tetapkan target yang bisa dicapai, tetapi dapat terus berkembang. Menetapkan sebuah target itu tidak asal menetapkan target yang tinggi, tapi target yang bisa dicapai. Nanti baru kemudian setiap saat akan dinaikkan targetnya, dinaikkan sampai kepada target yang optimal. Berikutnya, dan perhitungkan seluruh faktor lingkungan dan faktor sosial. Misalnya kenyamanan tempat kerja, sarana kerja, lingkungan kerja, interaksi sosial antar pegawai dan lain-lain. Intinya seluruh faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan harus dihilangkan. Karena bagaimana kita mau melakukan pengarahan, bagaimana kita mau meningkatkan kinerja pegawai kalau kenyamanan kerjanya tidak ada, sarana kerjanya tidak ada, lingkungan kerjanya tidak mendukung, interaksi antar pegawainya tidak baik, tentu ini akan mempengaruhi kinerja dari pegawai itu, sehingga kita sulit untuk mengarahkan mereka. Nah, yang keempat dari fungsi umum tadi, yang keempat itu adalah pengendalian pegawai dan pengawasan atau controlling. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan itu dibutuhkan perencanaan. Nah, perencanaan itu dibutuhkan orang-orang yang cakap untuk melaksanakan. Orang-orang yang cakap ini perlu diarahkan. Nah, setelah diarahkan, orang perlu diawasi, dikendalikan. Apakah orang ini bekerja sesuai dengan rencana atau melenceng dari rencana? Kalau orang bekerja melenceng dari rencana, maka kemudian diarahkan lagi, dikendalikan supaya menuju pada rel yang benar. Itu fungsi controlling. Nah, fungsi controlling ini sebetulnya bisa berada di tahapan-tahapan awal tadi. Di perencanaan perlu ada pengawasan, namanya pengawasan perencanaan. Di pengorganisasian perlu ada pengawasan pengorganisasian. Jadi yang mengorganisasi itu perlu diawasi, apakah sudah benar di dalam menetapkan orang-orangnya, apakah sudah the right man on the right place. Kalau belum, berarti perlu diluruskan. Itu fungsi controlling. Nah, di dalam pelaksanaan itu perlu ada pengawasan. Demikian juga di dalam pengawasan itu perlu ada pengawasan juga. Apakah di dalam melakukan proses pengawasan itu sudah benar atau belum. Nah, pengawasan ini membutuhkan tolok ukur yang gunanya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Dalam penilaian kerja, hal seperti ini biasanya disebut dengan standar pekerjaan. Oke, kita sampai di sini memahami tentang pengertian pegawai dan administrasi kepegawaian. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang administrasi. Pertemuan kedua ini kita membahas tentang pegawai dan sekaligus administrasi kepegawaian dan fungsi-fungsi pegawaian. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung diketik di Google Classroom, tanyakan hal-hal yang kurang jelas, sehingga nanti bisa saya jawab di Google Classroom untuk kita berdiskusi di sana. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.
Nggih.